Oke, baik Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelum itu, tolong dipersiapkan dulu ketuanya siapa di sini? Saya Bu. Oke, silakan Farel. Bersemangat sekali ya Farel. Siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu terlebih dahulu minta maaf dulu ya, karena pertemuan kita kali ini melalui online atau Zoom meeting ini karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan sebelumnya. Dan sebelum kita mulai, apapun yang berhubungan tidak dengan pelajaran hari ini, tolong disingkirkan terlebih dahulu. Dan Ibu akan absen. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua Bu. Oke, hadir semua bagus sekali ya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Minggu kemarin kita udah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Indri, masih ingat? Lomba mekanik, Bu. Iya, minggu kemarin kita membahas tentang gelombang mekanik. Terima kasih ya Indri. Nah, pada pertemuan kali ini kita langsung masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai gelombang stasioner. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang dapat kita ambil untuk pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, Ananda bisa mengetahui pengertian dari gelombang stasioner. Yang kedua, untuk mengetahui apa-apa saja jenis gelombang dari stasioner ini. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana persamaan rumus dari kedua jenis gelombang stasioner ini. Nah, sebelum kita masuk, perhatikan gambar berikut ini ya. Ananda pernah main gitar nggak? Atau pernah lihat orang bermain gitar? Pernah Bu. Pernah, Bu. Nah, apa yang terjadi pada dawai gitar tersebut saat dimainkan? Atau Bergetar, Bu. ya bergetar. Ya bagus, Mutiara. Ada lagi? Bagaimana bentuk dawai atau senar gitarnya tersebut? Farel, bagaimana? Oke, baik. Nah, saat dawai gitar itu dipetik, maka akan muncul gelombang sepanjang lintasan dawai tersebut. Nah, jika gelombang sudah mencapai ujung dawai yang terikat, nah gelombang tersebut akan dipantulkan kembali. Nah, itulah yang disebut dengan gelombang stasioner. Nah, dari penjelasan eh, gambar tersebut, Ananda bisa simpulkan apa itu gelombang stasioner. Ada yang tahu? Silahkan. Mutiara, Gelombang berdiri, Bu. gelombang berdiri. Ya, betul. Ada lagi? Fahrel, apa udah tahu apa itu gelombang stasioner? Indri, Gelombang stasioner itu adalah dua gelombang yang berbeda atau berubah-ubah, Bu. ya betul sekali. Terima kasih ya Mutiara dan Indri, benar sekali. Nah, gelombang stasioner itu adalah perpaduan atau superposisi antara gelombang yang berlawanan arah. Nah, secara sederhananya, gelombang stasioner ini merupakan perpaduan dari dua gelombang yang identik, namun
memiliki arah rambat yang arahnya itu berlawanan. Nah, contoh dari gelombang stasioner ini ialah sebuah tali yang diikatkan pada tiang, lalu ujungnya yang lain itu kita ayunkan. Maka proses ini akan menimbulkan gelombang datang, dan pada saat setelah menumbuk tiang tersebut akan mengalami gelombang pantul. Nah, gelombang datang dan gelombang pantul tersebut yang kemudian berpadu, dan disitulah fenomena gelombang stasioner itu bekerja. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis gelombang stasioner. Nah, yang pertama ada gelombang stasioner ujung terikat atau gelombang stasioner tetap. Nah, dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwa ujung satu dengan ujung yang lainnya itu berbentuk simpul kan. Nah, makanya gelombang stasioner itu disebut dengan ujung terikat. Nah, selain itu gelombang stasioner ini memiliki ciri-ciri berupa jumlah simpul itu lebih banyak, ya kan? Jadi dapat kita simpulkan bahwa gelombang stasioner ujung terikat adalah suatu gelombang yang terjadi pada sebuah dawai atau tali dan salah satu ujungnya itu terikat. Nah, bagaimana persamaan rumusnya? Persamaan rumus dari ujung terikat ini, yang pertama itu Y1 sama dengan A sin dikali omega T dikurang Kx. Dan Y2 atau gelombang pantulnya sama dengan A sin dikali omega T tambah Kx. Di mana Y1 dan Y2 itu merupakan persamaan gelombang datang dan pantulnya, dengan A itu amplitudo, omega T itu adalah kecepatan sudutnya, dan T itu adalah waktunya, dan X itu merupakan posisinya. Nah, jadi superposisi antara kedua gelombang datang dan gelombang pantul itu dapat kita rumuskan, yaitu YS sama dengan Y1 ditambah Y2. Nah, kita masukkan Y1 ditambah Y2, maka didapatkan hasilnya 2A sin Kx cos omega T. Nah, dapat kita lihat dari persamaan itu, gelombang stasioner dengan ujung yang terikat mempunyai nilai amplitudo yang bergabung di posisinya dan memenuhi persamaan di bawah ini, yaitu amplitudonya sama dengan 2A sin Kx, yang mana X itu merupakan jarak sebuah titik terhadap ujung pemantulnya, dan lambda itu merupakan panjang gelombang stasionernya. Nah, yang kedua yaitu adalah gelombang stasioner ujung bebas. Nah, dapat kita lihat pada gambarnya ya. Dari gelombang di atas atau di layar Nanda, kita bisa lihat bahwa salah satu ujungnya akan berbeda dari ujungnya yang lain. Yang mana ujung satu itu tepat pada perut dan ujung yang lain itu terdapat pada simpul. Nah, pada dasarnya gelombang stasioner ujung bebas ini memiliki jumlah perut yang sama dengan jumlah simpulnya. Maka dapat kita ketahui bahwa gelombang stasioner ujung bebas adalah gelombang yang memiliki fase gelombang datang sama dengan gelombang pantulnya. Nah, bagaimana persamaan rumusnya? Persamaan rumus dari gelombang stasioner ujung bebas ini sama dengan halnya persamaan rumus pada ujung terikat, dengan perpaduan atau superposisi dari kedua gelombang itu, yaitu 2A cos Kx sin omega T dikurang 2Kx. Nah, dengan gelombang amplitudonya yaitu 2A cos Kx. Nah, ini merupakan contoh soal. Nah, kita ketahui bahwa suatu tali yang berukuran panjang itu dibiarkan bebas, kemudian salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus dengan amplitudo sebesar 15 cm. Nah, pada periode gelombang adalah 4 sekon. Nah, sementara cepat lambat dari gelombang tali itu sebesar 20 cm per sekon. Nah, tali tersebut membentuk gelombang stasioner. Nah, tentukan nilai amplitudo gelombang stasioner di titik I yang jaraknya 15 cm dari ujung bebas. Nah, kita ketahui
Di sini sudah kita ketahui bahwa amplitudenya itu sebesar 15 cm dengan periode atau T-nya itu sebesar 4 second dan cepat lambat atau P-nya sebesar 20 cm per second. Nah, yang dicari adalah amplitudo dengan X-nya itu sudah diketahui 15 cm dari ujung bebas. Maka ini menggunakan persamaan rumus amplitudo gelombang stasioner pada ujung bebas. Dengan yang pertama, yang X-nya kita sudah ketahui 30 cm. Jadi kita harus mencari lambdanya dulu. Didapatkan lambdanya itu 80 cm. Dengan K-nya didapatkan Pi per 40. Maka sehingga besar amplitudo di titik I dengan jarak sejauh 30 cm dari ujung tali bebas adalah sebagai berikut. Dapat Anda masukkan rumusnya seperti pada rumus gelombang stasioner ujung bebas pada amplitudonya yaitu sebesar 15 akar 2 cm. Nah, ini merupakan pekerjaan rumah yang harus Ananda kerjakan. Ini kunci masuk kelas minggu depan dan kerjakan sendiri-sendiri tanpa ada yang menyontek ya Ananda semua. Oke, nah pada pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa gelombang stasioner adalah perpaduan antara dua gelombang yang arah lambatnya itu berlawanan arah. Nah, kita ketahui bahwa gelombang stasioner itu mempunyai dua jenis. Yang pertama ada gelombang stasioner ujung terikat atau tetap dan gelombang stasioner ujung bebas. Nah, sedangkan untuk pengertiannya, untuk ujung terikat itu suatu gelombang yang terjadi pada salah satu ujungnya itu terikat. Dan yang gelombang stasioner ujung bebas adalah gelombang yang memiliki fase gelombang datang sama dengan gelombang pantulnya. Nah, mungkin itu dulu pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita masuk ke pembelajaran gelombang berjalan. Tolong dipahami materinya di rumah. Mungkin karena kita keterbatasan waktu ya. Dan jangan lupa PR-nya dikerjakan karena itu kunci masuk kelas kita minggu depan ya, Nanda. Oke? Oke, baiklah. Mungkin hanya sekian pembelajaran kita hari ini. Terkurangnya Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Nanda. Ibu.